kalau begitu kita langsung saja ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah tentang full debate. Jadi setiap pasangan akan diberikan waktu 10 menit untuk bertanya kepada pasangan dari kandidat lain, memberikan argumen maupun defense. Seperti itu. Akan kita mulai 10 menit dari sekarang dan akan dimulai oleh pasangan kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu mulai. Pasangan satu sudah siap. Pasangan kedua sudah siap. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Tadi dari visi Anda ada mungkin soal board ya, dengan majalah. Iya. Sejauh yang saya tahu, permasalahan soal board itu udah diusahakan oleh Puma periode 2014 sampai dengan 2015. Dan permasalahan kita udah, yang setahu saya, kita udah nggak ada mendapatnya itu. Satu-satunya cara kita dapatnya itu dengan cara membeli. Pertama. Lalu kedua, Anda mengatakan akan menerbitkan majalah computing. Sedangkan dari kita sendiri belum event-event kita belum terlalu gede. Kita belum menguatkan, istilah bicara soal suatu bangunan, fondasi kita aja belum kuat. Mulai dari dana, mulai dari sistem, mulai dari segala hal. Kalau menurut saya gitu. Dan bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa akan mengadakan yang namanya, bahkan menerbitkan board dengan majalah itu, bagaimana Anda mengumpulkan dananya juga? Dana sesuatu yang bisa dibilang, ya. Itu pertanyaan, silakan. Ya, jadi begini, kami memiliki rencana untuk memberikan sarana yaitu board dan majalah. Pertama kita bahas masalah board. Saya sudah konsultasi dengan Puma tahun 2014-2015. Sebenarnya Puma Computing sudah mendapatkan board. Namun dari informasi yang saya dapat, kita kurang mengurus, jadi boardnya ditarik kembali. Mengenai kalau kita mau menyediakan board kita harus beli, kita PUSU bertanggung jawab atas Puma. Dan board itu pasti disediakan oleh PUSU. Kita nggak perlu beli, kita tinggal request. Mungkin pasti konsekuensinya kita kena peringatan atau segala macam. Dengan case yang menurut informasi yang saya dapat bahwa board itu sudah kita miliki, namun karena tidak kita urus diambil lagi. Itu satu. Jadi yang kedua, masalah majalah computing bukan hanya event yang bisa kita masukkan. Hal pertama yang ingin saya sudah merencanakan edisi majalah ini. Edisi pertama itu saya ingin fokuskan ke sejarah Puma Computing itu sendiri. Karena saya pribadi, saya belum mengetahui secara lengkap sejarah Puma Computing dari awalnya Puma Computing berdiri. Di event kedua kita bisa, di edisi kedua maksud saya, kita bisa menjelaskan siapa-siapa saja dosen kita. Di situ kita juga bisa lebih mengenal lagi dosen kita. Jadi untuk masalah majalah computing banyak topik atau bahasan yang bisa kita masukkan ke majalah tersebut dan kita nggak perlu bingung untuk masalah itu. Lalu masalah dana itu di mana-mana di dalam organisasi itu masalah yang sangat nomor satu menurut saya. Jadi dana itu kan kita ini semua computizer nih, kita ini computizer, mahasiswa computing. Kita pasti memiliki uang kas yang dimana saya juga menurut informasi yang saya dapat dari Puma tahun lalu bahwa uang kasnya itu sedikit tersedat. Nah dari sini kami juga memiliki program kerja yaitu untuk memperbaiki sistem yang ada. Kami juga berencana untuk membuat setiap kelas di Fakultas Komputing memiliki kelas manajer, sekretaris dan bendahara. Setiap dari ketua sekretaris dan bendahara Puma dapat dengan mudah menghubungi setiap kelas dalam mengumpulkan dana uang kas tersebut. Jadi bendahara Puma Computing tidak perlu menyesuaikan waktunya dengan kelas-kelas yang ada. Dia tinggal mengorganisir kepada bendahara-bendahara kelas untuk mengumpulkan uang kas. Dan sebut saja per kepala kita mengumpulkan 5.000 per minggunya. Itu menurut saya itu sudah amount yang sangat kecil untuk satu kepala. Masalahnya kan bukan masalah sih, keuntungannya mahasiswa computing kan banyak.
per minggu kita bisa dapatkan sekitar 1.500.000 atau 2 juta mungkin. Untuk membuat buletin itu sendiri atau majalah itu sendiri, kita kan nggak mungkin ngasih free. Untuk step pertama mungkin, step pertama kita nggak ngasih free, mungkin kena bayar, tapi mungkin ada potongan harga dari proses pembuatannya begitu. Dan sekian mungkin jawaban dari Elaksa. Mungkin ada pertanyaan lain? Soal board, permasalahan soal board yang saya tahu, ya benar. Awalnya kita memiliki board, lalu istilahnya 5 menit tersisa. terbengkalai hingga tidak, istilahnya kita udah nggak memilikinya lagi. Setahu yang saya tahu, kemarin anggota dari PUMA udah mengusahakan itu agar kita memiliki board itu lagi. Hanya saja kalau nggak salah dikatakan bahwa kita udah nggak ada stok untuk kita lagi. Kalaupun kita ingin membuat board itu ada, kita harus membelinya. Itu yang saya tahu dari PUMA kemarin. Selanjutnya masalah soal tadi Anda mengatakan uang kas ya. Di sini saya mau menekankan organisasi yang ada di Presiden University bukan cuma PUMA. Setiap individu yang ada di Fakultas Computing memiliki lebih dari 2 organisasi maupun klub yang diikuti. Dan setiap klub dan komunitas pasti memiliki uang kas. Selain itu, bagaimana mungkin kita sebagai anggota PUMA, kita sebagai PUMA yang seharusnya membantu mereka, malah justru membebani mereka dengan uang kas. Di sini tentang masalah uang kas, ditambah lagi contoh kayak tahun ini untuk angkatan tahun 2014 sendiri itu rasanya tuh kayak pengeluaran uang tuh bertubi-tubi, diawali dari orientasi sampai dengan gathering kemarin, banyak sekali pembayaran sampai dengan gathering sendiri banyak sekali yang tidak ikut karena masalah dana dan lain-lain. Sekarang akan membuat magazine yang mungkin yang tadi kakak bilang didanai. Maksudnya istilahnya kita bayar. Yang saya terakhir kas. Sekarang gini, benefit apa yang bisa kakak kasih? Benefit yang lebih contoh ke Indonesia sendiri, ketika mereka pada bayar pajak, Indonesia masih ngasih suatu hal yang lebih, contoh kayak dana bos dan lain-lain. Di sini ya apa yang kakak bisa lakukan dengan, maksudnya gini loh, kas itu dengan cara mintain kas dengan uang majalah, uang gathering dan lain-lain, apakah itu tidak memberatkan mahasiswa komputing sendiri? Terima kasih. Selain itu, seperti yang kita tahu, PUMA bukan mengadakan bukan hanya berencana mengadakan yang namanya majalah kan, tapi juga event-event lain. Ya, jadi begini, masalah uang kas pertama ya. Jadi kan uang kas jangka kita 1 tahun. 1 tahun ada 52 minggu. Majalah terbit rencana kami 2 bulan sekali. Jadi dalam 2 bulan ada sekitar 8 minggu. 8 minggu ada berapa lah kira-kira dari 5.000 per orang. Ini misalnya. Dan yang kita dapatkan uang kas. Menurut saya 5.000 itu kecil ya. Dan kita semua aktif di organisasi. Saya yakin akan hal itu. Dan bukan berarti dengan hal itu kita nggak ada membuat uang kas. Kalau kita nggak punya uang kas, kembali ke case seperti yang sebelumnya gathering. Kalau dengan adanya kita adakan uang kas, kita bisa merendahkan lagi biaya kepada peserta dengan bantuan kas dari PUMA. Itulah gunanya. Lagian untuk apa sih bendahara PUMA kalau nggak ada uang kas? 1, 2, untuk masalah mencari uang. Mencari uang banyak halnya. Misalnya para komputizer nggak suka nih dikutipin 5.000 terus per minggu tapi nggak ada hasil. Kita bisa buat misalnya gelang atau pin. Jadi kita jual, kita produksi pin. Misalnya pin kita harga produksinya itu 1.000, tapi kita jual ke komputizer misalnya 3.000 atau 4.000. Kita mendapatkan profit sekitar 3.000 rupiah per kepala. Itu barang, dan itu bisa tidak membuat mereka cuma dikutip-kutip uang aja pun nggak dapat hasilnya apa gitu. Kita memberikan seperti itu. Dan event-event lain begitu juga, karena kita kan menerbitkan majalahnya itu bukan per minggu, tapi per 2 bulan, per 2 bulan. Dan bagi yang ingin memiliki magazine, mungkin dia membeli atau membayar, misalnya. Lalu untuk board
Untuk board nggak ada stok. Kita kampus termahal di Indonesia, masa untuk beli board USU nggak bisa menyediakan sih. Kita masih bisa membuat proposal yang disetujui oleh Mr. Nur, Mr. Ila, Mr. Ikip. Dan kalau masalah board aja USU nggak mau ngasih, hapus aja lah di Google itu kampus termahal Indonesia Presiden University. Untuk apa kampus termahal Indonesia tapi nggak punya uang cuma untuk beli board kayu sekian batang dan kaca yang cuma berapa meter kali berapa meter, itu pun nggak tebal setahu saya. Jadi kalau untuk itu USU nggak mau ngasih ya gawat lah menurut saya. Sekian, terima kasih. Oke, sekian putaran pertama. Para hadirin diperbolehkan untuk teman-teman dimohon untuk menjaga ketenangan. Berikut kita masuk ke putaran kedua dari debate sesi ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pasangan pertama. Waktu mulai. Ya, jadi pertanyaan dari kami buat Alexa dan Malvin tadi dari visi misinya. Kalau dari gambaran visi misinya itu kan bagus ya. Kita mendukung dan membantu mahasiswa komputing supaya mampu bersaing di dunia kerja. Nah itu, dan untuk melakukan hal itu kan pasti banyak effort yang harus kita lakukan. Nah pertanyaan kami, apakah itu tidak terlalu luas buat kita, dimana seperti kita tahu masalah internal computing sendiri pun kita belum bisa menyelesaikannya, dan untuk melakukan visi misi ini kita membutuhkan kerjasama yang besar dari mahasiswa komputing itu sendiri, bukan hanya pumanya. Jadi menurut Alexa dan Malvin itu gimana? Jangka lingkupnya luas, tapi masalah internal di Puma dan di Fakultas Komputing itu sendiri seperti kita tahu belum terpecahkan. Silahkan. Oke, bicara soal internal di Puma Komputing sendiri, seperti yang tadi kami udah sampaikan, salah satu misi kami itu mengembangkan visi misi sistem dan tata keorganisasian yang ada di Puma pertama. Lalu kemudian kita sebagai Puma di sini mungkin bahasa Indonesia bisa dibilang himpunan mahasiswa kan. Yang saya tahu himpunan mahasiswa emang seharusnya memberikan sesuatu hal-hal, event-event, kegiatan yang benar-benar yang dibutuhkan oleh mahasiswa komputing setelah tamat dari sini, terlepas dari akademik yang langsung didapat dari dosen-dosen ya, seperti itu. Ada tambahan yang di sini kita melihat ke depan. Kita kita di sini itu istilahnya berlari ya. Kalau kita terus berkutat kepada masalah-masalah komputing, ada buat apa ada aspirasi dari komputing itu sendiri? Fungsi dari aspirasi komputing itu sendiri itu untuk memperbaiki apa sih masalah-masalah yang ada yang terdapat pada komputing itu sendiri. Kiat-kiat kami itu menjurus ke arah ketika kita semua sudah lulus di Presiden University ini. Kira-kira mau kemana sih kita selanjutnya? Maka dari itu nanti itu setelah kita amin kepilih, kita akan mengadakan namanya Puma Entrepreneurship, di mana ketika kita tidak yakin 100% di sini untuk menjadi worker, pekerja atau karyawan setelah lulus. Kita pun mungkin setelah lulus dari sini mungkin ada yang berminat untuk jadi entrepreneur, untuk berbisnis dan lain-lain. Nah, di situ kita akan membuat namanya suatu acara atau suatu kelas atau event yang melatih mahasiswa komputing sendiri untuk belajar berbisnis. Ya, untuk kedepannya dan yang dibilangnya itu sulit, saya pikir dengan adanya seminar dan company visit itu sangat membantu mahasiswa komputing untuk memiliki wawasan dan skill. Ya, itu pun menjadi suatu gambaran bagi mahasiswa komputing sendiri untuk memiliki suatu pikiran yang lebih luas ke depannya. Kita nggak seumur hidup berkuliah di Presiden University kan. Kita ada namanya dunia kerja dan kita harus fokus juga ke arah sana. Terima kasih. Di sini kami ingin bertanya,
yang kami ingin pertanyakan adalah, itu bagus tadi untuk kedepannya. Tapi yang ingin pertanyakan adalah, bagaimana caranya untuk mengajak nih, anak-anak computing untuk berpartisipasi dalam tadi program-program, dalam seminar-seminar yang akan diadakan, dalam nanti kalian kasih tahu untuk internship di mana aja. Itu bagaimana kalian untuk mengajaknya, dalam arti karena faktanya aja banyak di sini yang emang ya sebenarnya di setiap universitas pasti selalu ada kayak gitu anak-anak mah pinter dewa istilahnya gitu, tapi dia hanya diam, nggak berani keluar. Nah itu gimana cara kalian untuk step pertama aja gitu? Saya pertanyakan untuk step pertama untuk ngajak gitu. Kalau kayak tadi katanya mau dikasih untuk aspirasi, kamu mau dikasih kontak kalian udah kasih kontak, nggak ada yang menghubungi. Buat apa kontak kalian? Jadi di sini dalam divisi sendiri nanti mungkin kami akan menambahkan ya divisi public relation, dan dia akan dibagi menjadi dua. Itu adalah internal affair dan external affair. External affair itu berfungsi untuk apa? Untuk mencari seminar-seminar yang ada di luar, maksudnya di negara luar ataupun di Indonesia sendiri. Contoh seminar tentang yang berhubungan dengan computing sendiri. Kita tahu, kita sudah belajar di kelas tentang web design dan lain-lain, tapi itu nggak cukup untuk anak computing. Tentunya itu pun sangat berguna untuk kedepannya. Dengan ada seminar itu sangat berguna untuk kedepannya nanti untuk computing. Langkah-langkah kita akan ada namanya personal approach. Apabila seandainya anak pintar, contoh ada salah satu anak di kelasku yang benar memang nggak istilahnya pintar banget tapi nggak aktif. Tapi itu dengan cara personal approach dengan anak-anak yang lebih dekat, itu akan lebih baik. 4 menit tersisa. Selain itu, itulah gunanya event non-akademik. Kita bisa membonding mereka di situ dan menumbuhkan sikap mental yang berani untuk ngomong ke depan. Seperti itu. Tambahan untuk internship dan lain-lain kan tanya ya oleh Indonesia ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita kuliah akhirnya untuk ngapain? Untuk jadi pengangguran? Bukan kan? Tapi kita pengen dapat suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan cara apa? Mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu ada dua cara. Kita kerja dan kita berbisnis. Nah, disitulah kita masuk. Apakah anak computing sendiri nggak tertarik sih namanya internship? Apalagi internship di luar. Kita buka jalan untuk itu. Apalagi pada tahun 2015 itu kita ada ASEAN Economic Community dan AFTA, Asia Free Trade Area. Nah itu mereka tuh apa? Jadi semua negara-negara yang dari luar itu lebih mudah untuk datang ke Indonesia. Contoh dari India. Sekarang kalau kita punya perusahaan yang pendaftar tuh ada 2 orang. Calon pendaftar ada 2 orang, yaitu dari India. India kita tahu itu nomor 1 komputer terhebat di dunia, India. Yang kedua lulusan Presiden University. Kalau kita nggak punya skill ke depannya, kalau kita nggak punya skill ke depannya, dari internal sendiri, dari perusahaan sendiri, mereka bakal milih yang mana? Tentu dari India. Ya, nah di sini kita, Malvin dan Alexa itu memajukan mahasiswa computing untuk dapat memiliki skill yang dapat bersaing dengan negara luar dengan cara seminar, company visit, dan lain-lain. Terima kasih. Iya, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih sebelum waktu habis. Ini masalahnya universal ya, boleh didengar dengan baik. Kalau ada masalah internal organisasi Anda sebagai ketua lebih memilih menyimpan masalah itu di internal, namun berdampak pada reputasi dan nama baik Anda di mata orang banyak, atau membuka masalah tersebut ke halayak umum, namun berdampak pada reputasi organisasi Anda tersebut. Sekali lagi, Anda sebagai ketua, kalau ada masalah internal organisasi, Anda lebih pilih Anda sebagai ketua memilih menyimpan masalah itu di internal, namun berdampak pada reputasi nama baik Anda di mata orang banyak, atau membuka masalah tersebut ke halayak umum dan berdampak kepada reputasi organisasi itu sendiri.
dan alasannya mungkin sedikit kenapa. Silakan. Maaf sebentar, sebelum menjawab, kita akan memberikan waktu tambahan untuk menjawab sebanyak 2 menit. Tolong operator di set 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pasangan kedua menjawab. Waktu dimulai. Bicara soal organisasi, kembali lagi, menurut saya hal yang terpenting dalam suatu organisasi itu keterbukaan. Kita nggak harus membuka permasalahan yang ada di umum, dalam arti di hadapan anak kompetisi semua, tapi kita bisa mensosialisasikan itu di organisasi itu sendiri dan mencari solusi bersama. Ya seperti itu. Ya, tentunya dengan adanya evaluasi ya. Pasti namanya Puma atau organisasi lain memiliki namanya rapat. Entah itu rapat mingguan, atau rapat bulanan, atau rapat tahunan. Nah, disitulah fungsi rapat. Ketika kita rapat itu kita mengumpulkan segala masalah yang ada. Yaitu di situ kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah yaitu solving problem itu ada pada saat kita rapat sendiri. Untuk masalah yang dihadapi oleh Puma, Dimohon hadirin untuk tenang. dan masalah yang dihadapi oleh Puma itu cukuplah dibebani oleh Puma sendiri. Karena kenapa? Suatu badan keluarga, contoh permasalahan suatu orang tua itu sebaiknya nggak perlu dikasih tahu kepada anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya bakal stres kepikiran orang tua. Itu pun yang ada di organisasi. Suatu organisasi yang ada di University contohnya kayak Puma itu adalah keluarga, itu adalah istilah sebagai kepala bagi anggota komputer itu sendiri. Terima kasih. Mungkin dalam hal ini saya cuma mau menegaskan bahwa masalah yang akan dibahas nggak akan dibuka di komite sendiri itu masalah yang nggak akan memberi benefit sama anak komite sendiri. Jadi lebih karena internal ya udah internal kayak gitu. Waktu selesai. Untuk para hadirin dipersilakan untuk memberikan tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi 4, question and answer, akan diadakan break selama 10 menit.